Assalamualaikum guys, I'm Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. This means, in the name of Allah, I place my trust in Allah, and there is no might nor power except with Allah. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjuangan para mu'alaf dalam menemukan Islam berhasil menarik perhatian para pembaca berita dan penikmat video. Seperti kisah para mu'alaf yang kami bahas di video sebelumnya, kali ini kita akan mengupas 3 tokoh anti-Islam menjadi mu'alaf. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar channel ini terus berkarya dalam sejarah dan Satu, Yusuf Estes. Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest, Amerika Serikat. Keluarganya secara turun-temurun membangun gereja di AS. Saat remaja, batinnya mulai gelisah. Ia belum bisa menerima konsep Tuhan itu satu. Bertahun-tahun dalam pencarian, sampai akhirnya ia bertemu dengan Muhammad, warga negara Mesir, untuk urusan bisnis. Semula ia enggan bertemu lantaran calon mitranya orang Muslim. Sikap itu luluh setelah ayahnya mendesak dan menjelaskan kepribadian pria Mesir yang disebutnya ramah dan baik hati itu. Kini Yusuf menjadi Direktur Islam Foundation International, sebuah kelompok penelitian Islam yang mempresentasikan pesan Islam ke dalam bahasa Inggris sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ia juga aktif di berbagai aktivitas dakwah dan pernah menjadi delegasi PBB untuk perdamaian dunia. 2. Muslim Brooklyn. Seorang gadis asal Amerika Serikat bernama Brooklyn memutuskan menjadi seorang mu'alaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Melalui media sosial Instagramnya, Muslim Brooklyn, ia menceritakan proses saat mendapat hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan menunjukkan saya kebenaran, Allah menunjukkan saya kebenaran, kata Brooklyn, seperti dikutip dari kanal YouTube Ayatuna Ambassador. Keyakinannya terhadap Islam bermula dari kegelisahan hatinya karena tidak percaya konsep Trinitas di agama sebelumnya. Saya tumbuh sebagai seorang Kristen. Sejujurnya, saya tidak tertarik dengan agama lain. Satu hal yang terus-menerus yang saya pinta adalah petunjuk, ungkapnya. Brooklyn mengenal Islam saat berusia 25 tahun. Setahun kemudian, ia pun memutuskan menjadi seorang Muslim. Hal itu bermula saat mengetahui bahwa agama Islam mempelajari kisah tentang Adam dan Hawa, yang juga ia pelajari di dalam agama sebelumnya. Kabar yang paling membahagiakan bagi Brooklyn adalah ketika sang ibu turut menjadi mu'alaf. Ia begitu terharu bahkan tak kuasa menahan air mata. 3. Terry Holbrooks. Mantan polisi militer Amerika Serikat ini menceritakan kisahnya menjadi mu'alaf setelah bertugas di Teluk Guantanamo, Kuba. Pada tahun 2008, setelah resmi bergabung dengan militer negeri Paman Sam, ia ditugaskan menjaga tahanan di penjara khusus teroris.
Di sana, mayoritas tahanan adalah Muslim. Sebelum berangkat ke Guantanamo, ia mendapatkan pelatihan dan pesan tegas yang ditanamkan para instruktur. Para tahanan di Guantanamo adalah yang terburuk dari yang terburuk. Mereka teroris, mereka Al-Qaeda dan Taliban. Mereka bukan manusia, mereka binatang. Demikian pesan untuk para prajurit, termasuk Holbrooks. Ketika Holbrooks mulai bertugas, ia pun bertanya-tanya, sebab tahanan di Guantanamo jauh dari kata brutal. Bahkan para tahanan itu tetap bicara lembut dan tersenyum. Dia mulai bertanya pada para tahanan. Mereka selalu menjawab bahwa situasi keji ini hanya ujian dari Allah atas iman mereka. Setelah itu, Holbrooks mulai belajar tentang Islam dari para tahanan. Tepat pada tanggal 29 Desember 2003, Holbrooks melafalkan syahadat. Hingga saat ini, ia menjadi penasehat hak asasi manusia dan berdakwah dari masjid ke masjid di Amerika Serikat. Wassalam.